Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan bersama Ade Channel 85. Dan pada hari ini, hari lebaran yang kedua, saya sekarang berada di kampung halaman istri saya atau di rumah bapak mertua saya. Dan di lebaran kedua ini, alhamdulillah kami atau saya beserta keluarga bisa ikut merayakan lebaran kedua di kampung mertua, di kampung halaman istri saya. Jadi terhitung dari 7 tahun lamanya kami tidak pernah ikut merayakan lebaran ataupun tradisi nyekar makam atau ngembang kawan-kawan. Dan sekaligus kita tawasulan dan baca surat Yasin untuk para almarhum dan almarhumah yang telah dahulu meninggalkan keluarga besar mertua saya, begitu kawan-kawan. Jadi untuk tahun ini kami alhamdulillah bisa ikut bergabung bersama-sama merayakan lebaran kedua, kumpul bersama keluarga besar. Alhamdulillah kawan-kawan. Semoga semuanya keluarga besar, bapak mertua sehat-sehat dan bisa dipertemukan lagi di lebaran tahun depan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk kawan-kawan untuk dukungannya atau supportnya, gambar loncengnya, subscribe-nya, gambar infonya atau like-nya, share dan komen kawan-kawan. Jadi ikuti terus Ade Channel 85.
Baik kawan-kawan, jadi dalam momen lebaran di kampung ataupun di kota hampir semua kawan-kawan, bila mana setelah melaksanakan sholat id ataupun sesudah sholat id selang 1 hari, semua baik di kota maupun di desa melaksanakan dengan tradisi giat nyekar makam para orang tuanya ataupun sanak familinya yang sudah meninggal dunia, dan sekaligus baca surat Yasin dan tawasulan untuk para almarhum dan almarhumah. Jadi kawan-kawan, hikmatnya Idul Fitri atau hikmatnya Lebaran ini tentunya bisa untuk mencontohkan ke generasi penerus ataupun kepada anak-anak kita dalam 1 tahun sekali ini, apalagi di momen Idul Fitri ini bisa yaitu tadi mencontohkan kepada anak-anak kita rasa kebersamaannya, rasa mempererat tali persaudaraan baik yang jauh maupun yang dekat. Jadi agar menambah keharmonisan, kehangatan dalam persaudaraan untuk mempererat tali silaturahmi kawan-kawan. Kadang kan ada yang di luar daerah ataupun di lain provinsi, bahkan di luar negeri, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun kawan-kawan yang tidak pulang. Jadi hikmatnya Idul Fitri seperti ini kawan-kawan, bisa kumpul, bercerita, senda gurau, berbagi pengalaman, dan mungkin bisa memberi ruang ataupun memberi info-info kepada saudara-saudara kita yang belum tahu di wilayah, belum tahu di kedaerahan, ataupun yang belum kerja ataupun yang lainnya kawan-kawan. Bisa yaitu tadi tentunya dengan kebersamaan mempererat tali silaturahmi, jadi mempermudah komunikasi serta memperlancar kita untuk tahu informasi-informasi yang belum kita ketahui. Jadi kawan-kawan, ikuti terus perjalanan kami atau giat kami atau giat saya di kampung mertua di Karangmukti, desanya Desa Karangmukti kawan-kawan, Kampung Ceger, Kecamatan Karangmukti. Di sini suasananya betul kampung kawan-kawan. Jadi terasa sekali momen-momen lebaran setiap tahunnya seperti itu kawan-kawan. Ikuti terus.
Nah, kawan-kawan, setelah kita baca hadiah dan tawasulan, kita langsung membuat season foto, dan disinilah kawan-kawan terasa kehangatannya, mempererat keakraban, keharmonisan antara kakak sepupu, keponakan, antara paman dan yang lainnya kawan-kawan. Jadi kita bukan melihat siapa yang paling sukses, siapa yang paling berada, siapa yang paling punya gitu kawan-kawan. Tapi di sini kita bercengkrama, bersilaturahmi, berbagi kasih, dan saling memperkuat atau memberi semangat satu sama lainnya agar terus bisa bersama-sama nanti untuk lebaran tahun depannya kawan-kawan. Mudah-mudahan sebulan kembali kita sehat walafiat semua, keluarga besar Bapak mertua di sini. Dan setelah acara di makam ataupun tawasulan, baca surat yasin dan yang lainnya kawan-kawan, kita berbagi rezeki untuk keluarga besar tentunya kawan-kawan. Dan alhamdulillah setiap lebaran kita bisa berbagi bersama keluarga besar. Ya tentunya kita tidak melihat nominalnya ataupun besar angkanya, tapi melihat kebersamaannya, keakrabannya, dan rasa keharmonisan. Dan mudah-mudahan untuk tahun depannya semuanya diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah agar bisa berbagi sesama saudara, sanak famili, dan keluarga besar seperti itu.
Dan kawan-kawan, setelah acara selesai di pemakaman, kita akan sambil lewat pulang bersilaturahmi juga ke rumah keluarga bapak mertua yang masih di sekitaran atau dekat area pemakaman seperti itu, kawan-kawan. Nah, kita langsung geser tempat lagi, kawan-kawan, atau pindah tempat ke rumah saudaranya bapak mertua dan tidak jauh dari area pemakaman, kawan-kawan. Ya, seperti ini kawan-kawan, kita dari pemakaman. Dan memang di kampung tuh bila mana saya sedikit bercerita ya kawan-kawan, bila mana kita sudah melaksanakan sholat id, kita jalan kaki seperti ini kawan-kawan, rumah ke rumah, menyambangi setiap rumah saudara, tetangga. Nah, seperti ini kawan-kawan, ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki. Jadi itu tadi agar menambah keakraban antar tetangga, antar saudara, dan menumbuhkan rasa keharmonisan gitu, serta kerukunan seperti itu, kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah sampai ke rumahnya, rumah saudaranya bapak mertua. Nah, ini dia rumahnya, kawan-kawan. Di sini namanya rumah Mak Ambeng. Mak Ambeng sudah sampai. Jadi kita sambangi tiap rumah, kawan-kawan. Dan di sini terhitung keluarga besar bapak mertua, kawan-kawan, banyak sekali. Jadi rumah yang berhadapan ini semuanya keluarga besar dari bapak mertua, kawan-kawan.
Nah, kawan-kawan, kita sudah sampai di rumah bapak mertua dan kita tadi habis nyekar di pemakaman, foto-foto bersama keluarga besar dan menyambangi rumah saudara-saudara dari bapak mertua. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya beserta istri dan anak-anak bisa ikut lebaran dan menikmati momen kebersamaannya di kampung halaman istri atau di rumah bapak mertua. Dan untuk kawan-kawan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1440 Hijriah. Terima kasih yang telah mengikuti Get AG Channel 85 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.